Baiklah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan menyatakan himpunan. Soal nomor 1, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, yang pertama ada metode tabulasi. Metode tabulasi berarti kita mendaftarkan anggota-anggota himpunan A. Anggota himpunan A bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. 6 tidak termasuk karena yang diminta kurang dari 6. Nah, untuk metode tabulasi kalian hanya menuliskan tanda kurung kerawal. Lanjut metode bersyarat. Untuk metode bersyarat juga menggunakan kurung kerawal. Kemudian kalian tuliskan variabel X dengan X kurang dari 6 dan X syaratnya adalah X bilangan asli. Nah, jadi X demikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah bilangan asli. Lanjut metode deskripsi, artinya kita tinggal menuliskan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Lanjut, contoh yang kedua adalah B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Yang pertama dengan metode tabulasi berarti kita mendaftarkan anggotanya. Bilangan prima kurang dari 15 berarti 2, 3, 5, 7, setelah 7, 11, dan 13. Kurang dari 15. Lanjut ke metode bersyarat. Jangan lupa tanda kurung kerawal, kemudian variabel ini pasti, lalu syaratnya X kurang dari 15 dan syaratnya itu harus bilangan prima. Nah, untuk metode deskripsi tinggal ditulis bilangan prima kurang dari 15. Lanjut, sekarang kita masuk ke operasi dua himpunan. Diketahui semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu artinya bilangan asli sampai 10 ya. Dengan himpunan A itu 2, 4, 6. Himpunan B 1, 3, 5, 6, 7. Dan himpunan C 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sekarang soal nomor 1, A gabung B. Ini artinya gabungan ya. Maka jika kita masukkan ke diagram Venn, ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Masukkan anggota himpunan A dan himpunan B. Di sini terdapat anggota 6 yang sama, berarti 6 kita letakkan di tengah. 6, sisanya himpunan A itu ada 2 dan 4. Berarti di sini 2, di sini 4. Lanjut himpunan B, karena 6 sudah di sini berarti sisanya 1, 3, 5 dan 7. 1, 3, 5 dan 7. Maka A gabung B. Tulis semua angka yang ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lanjut C selisih A. C selisih A atau C dikurang A. Berarti anggota C kita kurangkan dengan anggota A. Anggota C di sini himpunan C kita tulis kembali 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sedangkan anggota A, himpunan A di sini ada 2, 4 dan 6. Maka C dikurang A kita hilangkan anggota yang sama 4. Dan berarti sisanya ini. Sisanya adalah 5, 7, 8, 9, dan 10. Kalau kita masukkan ke diagram Venn juga bisa. Maka dia akan seperti ini. Di sini S, di sini ada
sama, ada 2 dan 4, berarti 2 di sini, 4 di sini. Ya. Di sini himpunan A, di sini himpunan C. Sudah ada 2 dan 4, berarti sisa 6. Lanjut ke himpunan C, sudah ada 2 dan 4, maka sisanya 5, 7, 8, 9, 10. 5, 7, 8, 9, 10. Maka yang disebut selisih adalah yang ini. Ini, dalam lingkaran ini. Ya. 2, 4 tidak termasuk. Sisanya 5, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Lanjut ke B irisan C. B irisan C. B dan C. Di sini ada angka yang sama, yaitu 5 dan 7. Kalian fokus ke angka yang sama dulu ya. Masukkan ke irisan sini 5 dan 7. Di sini ada himpunan B dan himpunan C. Sudah ada 5 dan 7, maka kalian tulis angka 1, 3, dan 6. 1, 3, dan 6. Nah, lanjut ke himpunan C, sudah ada 5 dan 7. Kalian tulis yang belum. 2, 4, 2, 4, 8, 9, 8, 9, dan 10. Maka yang disebut irisan adalah yang di tengah, angka yang sama. B irisan C adalah 5 dan 7. Ya. Lanjut ke komplement C. Komplement C, di sini himpunan C adalah 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Yang disebut komplement C, kalian lihat di semestanya. Yang tidak termasuk himpunan C, berarti 1, 2, 3, 4 ada, 5 ada, 6 tidak ada, 7 ada, 8 ada, 9 ada, 10 ada. Berarti komplemennya 1, 3, dan 6. Nah, demikian penjelasan dari operasi dua himpunan. Lanjut, di sini Ibu akan menjelaskan soal cerita halaman 104. Nah, di situ di sebuah tempat wisata terdapat 50 orang pedagang, 28 orang pedagang menjual cenderamata, 17 orang pedagang menjual cenderamata dan makanan khas daerah, dan 8 orang pedagang yang tidak menjual cenderamata maupun khas daerah. Banyak pedagang yang menjual makanan khas. Ya, berarti di sini kita tulis dulu, diketahui 50 itu artinya semestanya. Semestanya itu ada 50 orang. Lanjut, apa yang kalian ketahui di situ 28 orang menjual cenderamata. Cenderamata itu kasih simbol C ya. 28 orang. 28 orang menjual cenderamata, 17 orang pedagang menjual cenderamata dan makanan khas daerah. Berarti khas daerah Ibu baru K. C irisan K, dua-duanya itu 17 orang. Yang tidak keduanya itu ada 8 orang. Ditanyakan itu K ya. Nah, kalau dimasukkan ke diagram Venn, nah seperti ini. S-nya ada 50 orang. Ada 2 himpunan, di sini cenderamata, di sini khas daerah. Nah, yang ada di tengah-tengah C irisan K itu ada 17 orang. Yang menjual cenderamata di sini ada 20 orang, tapi sudah ditulis 17 orang, berarti 28 dikurang 17, sisanya 11 orang. Kalau kita gabungkan jadi 28. Yang ditanyakan di K. Nah, untuk yang tidak keduanya berarti posisinya di luar ya. Caranya kita kurangkan saja. 50 dikurang 11 dikurang 17 dikurang 8 sama dengan berapa? 50 dikurang 28 berarti 22 dikurang 8 itu 14 orang. Jawabannya 14 orang. Ini untuk yang di sini yang menjual khas
khas daerah saja itu 14 orang. Tapi di sini kan ada yang irisannya, maka untuk yang menjual khas daerah, maka 14 kita tambahkan dengan 17, maka jawabannya 31 orang. 14 ini yang menjual khas daerah saja. Lanjut nomor 10 halaman 104. Di situ terdapat 80 orang calon polisi yang harus mengikuti tes tertulis dan tes fisik agar dapat diterima sebagai polisi. Dari seluruh calon polisi tersebut ternyata 32 orang lulus tes fisik, 48 orang lulus tes tertulis, dan 16 orang tidak lulus kedua tes tersebut. Banyak calon polisi yang diterima, berarti diketahui ya, S-nya ada 80 orang yang lulus tes fisik. Tes fisik itu ada 32 orang. Yang lulus tes tertulis itu ada 48 orang. Tidak lulus keduanya itu ada 16 orang. Yang ditanya adalah banyak calon polisi yang diterima, berarti yang lulus tes fisik dan tes tertulis. V, F, irisan T ya. Jawab. Ini caranya, kalian tambahkan dulu ketiga ini. Nah, 32 ditambah 48 ditambah 16. Jawabannya 86. Lanjut, kalian kurangkan 96 dikurang 80, sisanya 16 orang. Maka yang lulus keduanya adalah 16 orang. Jawabannya C.